Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alrido Putranto. Di sini saya akan menjelaskan suatu gejala dalam pembahasan psikologi abnormal, yakni Disruptive Mood Regulation Disorder atau singkatnya DMDD. Baik, langsung saja. Disruptive Mood Regulation Disorder atau DMDD adalah suasana hati sedih, putus harapan, dan kehilangan ketertarikan pada hal yang dulunya menghibur dan selalu menyalahkan diri selama kurun waktu tertentu. Nah, DMDD sendiri merupakan suatu depressive disorder pada anak-anak dan remaja dengan kisaran umur sekitar 6 sampai dengan 18 tahun. Nah, gejala yang ditunjukkan oleh penderita DMDD itu antara lain yaitu kemarahan secara lisan atau mengamuk disertai serangan secara fisik terhadap orang lain atau benda. Yang kedua adalah parahnya tingkat kemarahan tidak konsisten. Dan yang ketiga, kemarahan terjadi rata-rata 3 kali atau lebih dalam seminggu. Kemudian yang keempat, kemarahan yang terus-menerus atau hampir sepanjang hari dapat dilihat oleh orang lain. Yang kelima itu adalah gejala yang 1 sampai ke 4 itu telah muncul selama 12 bulan atau lebih. Kemudian diagnosa hanya berlaku pada anak berusia 6 sampai 18 tahun. Dan yang terakhir adalah gejala tidak disebabkan oleh efek-efek fisiologis dari suatu obat, kondisi medis atau neurologis. Nah, berikutnya adalah karakteristik dari DMDD sendiri. Karakteristik dari DMDD biasanya dianggap sebagai kondisi disregulasi emosi yang menunjukkan kemampuan terbatas untuk mengatur emosi. Selain itu, ledakan amarah yang parah juga mencerminkan regulasi yang buruk dari respon afektif negatif juga dianggap sebagai gejala khas DMDD yang mungkin mencerminkan bentuk iritabilitas yang lebih ekstrim. Nah, dibandingkan dengan individu yang mengalami gangguan bipolar, mereka dengan DMDD menunjukkan fleksibilitas kognitif yang berkurang sebagaimana dinilai dengan tugas belajar pembalikan dan hambatan motorik yang buruk. Nah, singkatnya pada tahap ini disimpulkan bahwa mekanisme otak yang mendasari terkait dengan gejala disregulasi suasana hati ini yang parah berbeda antara pasien yang dengan disregulasi suasana hati yang parah, gangguan bipolar, dan orang sehat yang mungkin penting untuk mengembangkan intervensi farmakologis. Nah, kemudian yang berikutnya ada penyebab-penyebab dari mengapa seseorang itu bisa mengalami DMDD. Yang pertama itu adalah kematian orang yang dicintai atau perasaan sedih yang teramat sangat. Yang kedua adalah akhir dari sebuah hubungan pernikahan atau diagnosa penyakit. Yang ketiga adalah perjuangan dalam sebuah hubungan. Yang keempat, tidak adanya peristiwa besar dalam hidup. Dan yang kelima adalah kesedihan berkepanjangan yang disebabkan karena ditinggal oleh orang yang terkasih atau sama dengan poin pertama. Yang keenam adalah perselisihan interpersonal yang disebabkan oleh pertengkaran ataupun ketidaksepakatan dengan anggota keluarga atau orang-orang terdekat secara terus-menerus. Yang ketujuh adalah transisi peran, adalah terjadinya perubahan dalam kehidupan seseorang yang menyebabkan depresi seperti menikah atau bercerai, kesulitan mengurus anak, naik atau turun jabatan, dan lain sebagainya. Nah, Disruptive Mood Dysregulation Disorder juga memiliki satu teknik penanganan tertentu atau memiliki suatu jenis terapi. Banyak maksudnya di sini adalah DMDD sendiri juga memiliki suatu penanganan. Ini yang pertama itu adalah family system therapy. Nah, family system therapy atau terapi sistem keluarga adalah terapi yang penerapannya berfokus pada interaksi antar anggota keluarga dan melihat anggota-anggota keluarga sebagai satu kesatuan utuh, bukan melihat secara individual. Nah, yang kedua adalah interpersonal terapi atau terapi interpersonal. Terapi ini merupakan terapi untuk penderita depresi yang mengalami masalah interpersonal.
masalah interpersonal bukan hanya masalah pada diri sendiri, tapi juga berasal dari hubungan dalam keluarga atau orang terdekat. Mungkin hampir-hampir sama dengan terapi yang pertama, yaitu family system therapy. Kemudian ada juga intervensi farmakologis. Ini intervensi yang bersifat medis yang berkaitan dengan obat-obatan. Nah, intervensi farmakologis termasuk antipsikotik, penstabil suasana hati, dan stimulan telah digunakan untuk mengobati disregulasi suasana hati yang parah, gejala DMDD. Ada dua faktor utama yang berkontribusi dalam variabilitas, meliputi yang pertama data terbatas yang berkaitan dengan jalannya diagnosis DMDD, dan yang kedua ada pemilihan obat yang biasa digunakan untuk mengobati gangguan mental dan emosional lain dengan gejala yang tumpang tindih digunakan untuk mengobati DMDD. Yang ketiga, mungkin tidak efektif dalam mengobati disregulasi suasana hati yang parah karena kecenderungannya untuk menyebabkan maniak. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil di sini adalah yang pertama, dysregulation mood disorder ini atau disruptive mood regulation disorder ini adalah suatu gejala psikologi abnormal yang berkaitan dengan mood atau suasana hati. Namun DMDD ini lebih kepada anak-anak atau remaja dalam rentang usia 6 sampai dengan 18 tahun. Dan penyebabnya sendiri juga berkaitan dengan hubungan interpersonal dengan orang lain, entah itu dengan keluarga, lingkungan persahabatan, pertemanan, atau lain sebagainya, sehingga penanganan yang juga berkaitan dengan interpersonal. Ada terapi keluarga dengan terapi interpersonal. Selain itu juga ada terapi yang berkaitan dengan medis atau berkaitan dengan obat-obatan atau yang disebut dengan intervensi farmakologis. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.